Pada modul kali ini kita akan berbicara mengenai Customer Relationship Management. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai Supply Chain Management, tentunya supply chain ini harus diimbangi dengan Customer Relationship Management. Kenapa? Karena relationship dengan customer juga sangat penting bagi perusahaan. Karena customer itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, Customer Relationship Management sendiri kalau kita lihat di gambar ini itu bisa dilihat bisa me-attract new customer, kita menambah customer baru, atau kita bisa meningkatkan relationship dengan customer-customer kita yang lama. Jadi yang sudah puas dengan produk-produk kita bikin lagi inovasi produk yang sesuai dengan keinginannya mereka, atau memberikan mereka program loyalty, bisa jalan-jalan ke luar negeri kalau mereka hobinya traveling, atau misalnya yang hobinya olahraga tertentu, kita memberikan voucher sesuai dengan olahraganya, supaya mereka tetap loyal di kita. Nah, kemudian dari Customer Relationship Management ini kita juga dapat mentransfer customer yang tadinya hanya sekali-sekali saja melakukan pembelian di kita, tidak terlalu aktif. Dengan adanya program-program yang kita berikan, dia akan menjadi profitable customer yang justru semakin menambah profit dari perusahaan. Nah, benefit dari CRM ini apa sih? Nah, kita lihat di gambar ini, kalau benefitnya itu misalnya ini maksudnya 24 hours, 7 days ya, 365 days operation. Itu CRM itu harus beroperasi non-stop ya. Non-stop dalam artian menggunakan misalnya online chatting, menggunakan chatbot, atau customer service yang ganti-ganti shift yang kapanpun dihubungi itu tetap tersedia. Karena kenapa? Komplain dari customer itu bisa kapan aja datangnya. Dan juga customer itu kalau misalnya komplainnya tidak segera diatasin, itu tidak puas. Jadi harus cepat pengatasannya dari perusahaan seperti apa. Kemudian individualized service. Individualized service di sini maksudnya adalah service dari perusahaan itu harus terkesan individual per orang. Jadi supaya customer itu menerima service itu merasa, oh servisnya ini benar-benar sesuai dengan keinginan saya. Contohnya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan atau online shopping yang sudah menerapkan individualized service yang menggunakan bahasa sehari-hari, istilah bahasa gaul yang membuat customer ini menjadi lebih enak berinteraksi gitu ya. Nah, kemudian improve information. Nah, informasi yang disajikan di CRM ini tentunya bisa meningkatkan informasi yang ada sebelumnya di perusahaan. Misalnya mekanismenya apabila customer melakukan pembelian di toko, apabila customer melakukan pembelian di website, semuanya dimasukkan ke dalam CRM system sehingga bisa terlihat, oh si customer A sukanya membuka website apa, berapa kali seminggu, produk apa yang dibeli di website tersebut, sehingga dapat meningkatkan informasi yang kita dapat untuk customer A. Contohnya seperti itu. Benefit yang berikutnya itu adalah improve problem identification atau resolution. Nah, dengan adanya CRM ini kita bisa meningkatkan pemecahan masalah yang kita berikan kepada customer. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita bisa melihat oh customer ini komplainnya produk apa. Nah, produk ini mungkin kita perbaiki karena sudah banyak sekali customer yang komplain di website atau sudah banyak customer yang komplain di chat atau via email atau via telepon misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya misalnya optimize processes. Nah, CRM sendiri dengan adanya sistem CRM bisa mengoptimalkan proses-proses yang terjadi di perusahaan. Kenapa? Karena pada saat dia akan memproduksi barang, dia akan melihat barang apa nih yang sering dibeli oleh customer. Jadi bukan memproduksi secara maksimal, tapi optimal sesuai dengan kebutuhan customernya. Ya, itu benefitnya. Kemudian yang berikutnya improve integration. Integrasi ini sangat penting. Tadi antara supply chain dengan company, ya supply chain management, supplier dengan company, kemudian dari company ke customer. Nah, ini adalah 3 aspek yang saling berhubungan, company, supplier, dan juga customer, sehingga dapat mengimprove integrasinya. Dari sisi sistem akan terintegrasi dengan menggunakan CRM. Apapun yang dilakukan oleh customer, kita akan mengenal customer istilah 360 derajat. Kemudian, improve product development. Pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan customer. Improve planning. Perencanaan tren ke depannya, mau jual apa, produknya berapa banyak, itu juga sesuai dengan kebutuhan customernya. Itu adalah CRM benefitnya. Nah, kemudian bagaimana caranya mengembangkan untuk CRM strategi? Kita lihat di gambar ini. Pada saat
employee, karyawan melakukan training mengenai customer service ya, customer relationship, itu bagaimana cara melayani customer dengan baik. Kemudian dengan adanya data-data yang diperoleh oleh si karyawan ini dari berdasarkan transaksi-transaksi customer sehari-hari, dia bisa menganalisa behavior dari customernya dan nanti dia akan bisa memberikan semacam pemikiran putting the customer first. Nah, jadi di gambar ini bisa terlihat untuk mencapai successful SCM CRM strategi sukses untuk customer relationship management, si karyawan ini harus mengambil data customernya, kemudian mengambil tren transaksi sehari-hari, mengambil istilah kesukaan customernya apa, pernah komplain atau tidak, ke dalam satu portfolio customer, sehingga pada saat dia melakukan pelayanan ke customernya benar-benar sesuai dengan kebutuhan si customer tersebut. Nah, kemudian elemen apa sih yang ada di dalam CRM strategi? Yang pertama itu tentunya kita butuh policy dan business processes. Kita harus mengetahui bisnis proses perusahaan secara keseluruhan. Kemudian di dalam perusahaan tersebut kita juga harus menanamkan customer focus. Jadi apapun yang dibuat oleh satu company ini adalah fokusnya ke customer. Kemudian customer service. Bagaimana kita meningkatkan customer satisfaction, bagaimana kita bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan dari customer terhadap produk dan jasa kita. Kemudian dari sisi employee trainingnya juga, harus kita training semua orang agar bersifat customer focus. Kemudian data collection, analysis, and sharing. Bagaimana kita bisa mendapatkan data dari customer tentang tren pembeliannya, tentang profilnya, sampai aplikasi CRM yang baru itu bisa melihat apa sih kebiasaan customer di sosial media dan langsung link ke sistem CRM perusahaan. Tentunya hal ini akan terjadi apabila customernya open information tentang diri dia ke perusahaan tersebut. Bagaimana sih arsitekturnya dari sebuah CRM system? Nah, ini adalah gambar arsitekturnya, yaitu arsitektur sini kita bagi menjadi dua, yaitu operasional dan analytical CRM. Operasional CRM bedanya apa sih dengan analytical CRM? Operasional itu adalah sistem CRM ini yang berhubungan langsung dengan customer. Pada saat customer melakukan pembelian di toko, pada saat customer melakukan pembelian di online, pada saat customer melakukan interaksi dengan customer service via telepon, entah dia komplain produk atau dia baru sekedar bertanya gitu ya. Informasi tersebut masuk semua ke dalam sistem CRM perusahaan, itu yang kita sebut operasional CRM. Ya. Semoga sampai sini paham tentang operasional CRM. Nah, kemudian dari operasional CRM yang ada, kita masuk ke analytical CRM. Kita menganalisa dengan menggunakan data warehouse, dengan menggunakan data mining, data customer yang sudah bertahun-tahun kita kumpulkan, dianalisa lagi, dan keluar trennya. Oke, Marisa sukanya produk ini, ya. Kalau ya customer yang lain sukanya produk ini. Nah, itu beda. Jadi trennya berbeda. Nah, kemudian analytical CRM ini berhubungan juga dengan ERP system. Nah, sekarang istilah baru lagi, apa tuh ERP system? ERP ini adalah sistem di dalam perusahaan yang mengintegrasikan semua bagian di dalam perusahaan tersebut. Sehingga pada saat bagian marketing mengakses informasi di ERP, itu adalah informasi yang sudah diupdate. Dia mau mengakses informasi tentang data penjualan. Nah, data penjualannya sudah diupdate oleh bagian sales misalnya. Atau misalnya dia mau mencari data produk apa sih yang diproduksi atau produk apa yang adanya stoknya di gudang tersedia. Nah, dia tinggal login ke ERP tersebut dan dia bisa mendapatkan informasinya tanpa harus mengirim email ke bagian terkait, menunggu lagi gitu. Nah, ERP ini berhubungan erat dengan CRM. Dengan adanya tren dari customer masuk ke dalam sistem perusahaan, tentunya reportnya itu bisa disesuaikan. Pada saat manajer melihat laporan perusahaan secara keseluruhan melalui sistem ERP ini, dia bisa melihat juga tren customer-nya di sana. Nah, kedua operasional dan analytical CRM ini, itu apabila kita hubungkan, itu kita bisa masuk ke dalam kolaboratif CRM. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kelihatan jelas kolaboratif CRM-nya, yaitu bagaimana menggunakan metode dan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antara customer dengan sales atau marketing. Bedanya marketing sama sales apa? Kalau sales dia hanya menjual. Kalau marketing kita bicara mengenai strategi penjualan. Kita menjual ke customer yang tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah lebih detail lagi mengenai operasional CRM, bagaimana customer berinteraksi dengan perusahaan menggunakan berbagai macam
metode di sini, metode untuk berkomunikasinya, misal via telepon, atau dia datang ke toko, di assist langsung atau dipandu langsung oleh customer service, atau dia komplain via email atau via application. Nah, CRM ini banyak juga yang sudah ada aplikasinya. Aplikasinya berbasis mobile, sehingga customer pun bisa langsung menginput komplain di sana. Analytical CRM tentunya berhubungan dengan dashboard. Jadi kalau kalian sudah mengerti tentang dashboard, tentunya dashboard ini untuk CRM, dashboardnya adalah menggambarkan profil customer secara keseluruhan. Kalau kita lihat contoh dashboard di sini, ini contoh dari Microsoft Dynamics CRM Overview. Nah, di sini bisa terlihat aktivitas dari si customer-nya dan juga aktivitas dari customer service-nya misalnya. Kasusnya berapa sih yang diselesaikan dalam sehari? Periodenya di sini dilihat trennya. Kasus apa atau komplain apa yang paling banyak terjadi sehari-hari? Ya, ini dashboard. Jadi sebenarnya dashboard itu bisa di mana-mana. Kalau kita bicara tentang analytical di sini misalnya sejauh kita tahu operasionalnya si customer ini, kita bisa menganalisa profil dari customer tersebut. Jadi kegiatan dia di sosial media, akun Twitternya, kemudian produk apa yang dibeli, dan ini adalah analisa dari online identities si customer tersebut, ya. Sehingga dari sisi analytical maupun dari sisi operasional ini sangat berhubungan dan sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kedua sisi CRM ini. Jadi implementasi CRM ini memang sudah sangat penting dan harusnya setiap perusahaan sudah menerapkan. Contoh kecilnya adalah apabila kita masuk website nih, kita melakukan pembelian online. Nah, pada saat kita logout, kita buka website yang lain, begitu kita masuk ke website yang sama, seringkali muncul produk yang kita beli sebelumnya. Jadi kayak latest atau history produk yang kita sebelumnya lihat, atau bahkan kita sekedar baru klik-klik aja, belum beli, itu juga muncul. Nah, itu artinya dia sudah menggunakan CRM. Jadi bagaimana cara melihat website tersebut sudah pakai atau tidak dari sana? Bisa kelihatan portfolionya gitu. Pada saat kita balik lagi ke website tersebut atau kita bahkan membuka website yang lain, iklannya muncul produk yang kita buka di website tersebut. Sehingga nih kok iklannya muncul lagi ya, sehingga kita bisa bilang seperti itu. Kok tahu aja ya saya lagi nyari laptop, kok tahu aja saya lagi nyari baju. Nah, seperti itu analytical CRM jalan di sana. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan CRM seperti ini tentunya bisa membuat customer merasa lebih dihargai, merasa lebih diketahui nih seleranya oleh perusahaan. Jadi bukan cuma sekedar campaign, email, atau apapun. Nah, kemudian pada saat ulang tahun bisa diberikan promosi khusus, misal potongan khusus, atau harus ke tokonya bisa mengambil hadiah. Itu berdasarkan profil. Hadiahnya disesuaikan dengan yang sering dibeli. Nah, itu customernya akan lebih senang lagi. Ya, itu sekian pembahasan dari saya mengenai CRM. Semoga bisa memberikan insight mengenai analytical maupun operasional CRM, bagaimana implementasinya di perusahaan dan juga hubungan dengan customer. Terima kasih atas perhatiannya.